Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai fungsi linear dan kuadrat. Nah, sebelum kita ke praktikum, perlu tahu dulu nih dasar teorinya. Nah, yang pertama untuk fungsi linear. Nah, fungsi linear sendiri merupakan persamaan linear satu variabel yang persamaannya bentuk umumnya atau definisinya adalah AX plus B sama dengan 0 dengan A dan B anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, kemudian untuk fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu persamaan kuadrat yang didefinisikan bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C merupakan anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Oke, langsung saja ya kita ke prakteknya. Kita ke jendela algebra dulu, lalu kita pilih sort by object. Nah, di sini gunanya untuk mengelompokkan objek supaya nanti lebih mudah pada saat membuat checkbox. Nah, kita buat judul terlebih dahulu. Judulnya di sini fungsi linear dan kuadrat. Lalu klik OK. Nah, sudah ya. Setelah itu kalian bisa membuat tampilan tulisan ini lebih menarik, misalnya mengganti warna. Di sini saya pilih warna ungu. Backgroundnya di sini warna kuning. Oke. Kemudian kita ke teksnya di sini medium. Nah, saya pertebal ya. Oke. Langsung saja ya, yang pertama ke fungsi linear dulu. Di sini yang pertama kita akan mencari domain dan rank. Nah, kita ketikkan pada input bar yaitu X plus 2 lalu enter. Nah, maka di sini akan muncul ya function. Nah, artinya fungsi X plus 2 ini merupakan jenis fungsi. Nah, ini gambar grafiknya. Nah, selanjutnya kita ke toolbar. Kita pilih perpendicular line lalu di sini parallel line. Nah, di sini kan ada titik ya. Kita buat titik terlebih dahulu. Maka kita ketikkan pada input bar yaitu point kurung. Nah, F. Kenapa F? Karena kita akan membuat titik yang akan selalu ada pada grafik fungsi X plus 2. Nah, kita bisa lihat ya di sini titiknya ini selalu ada pada grafik fungsi X plus 2 ya. Nah, oke. Selanjutnya kita ke toolbar parallel line. Kita pilih parallel line. Kemudian kita klik titik A, lalu kita klik garis sumbu X. Nah, seperti ini. Maka akan muncul ya garis G ya. Namanya garis G. Kemudian kita ke toolbar intersect. Kita klik, pilih mana nih? Intersect ini ya. Toolbar intersect, kemudian kita klik garis G. Yang mana nih garis G? Yang ini nih. Yang ada namanya garis G, kita klik, kemudian klik garis sumbu Y yang ini. Oke, maka di sini akan muncul ya titik B. Nah, kemudian kita ke toolbar parallel line. Kita balik lagi nih ke toolbar yang tadi parallel line. Kita klik, di sini kita klik titik A, kemudian kita klik garis sumbu Y. Yang mana nih? Yang ini ya, garis sumbu Y. Nah, seperti ini ya. Maka di sini akan muncul garis H. Nah, kita kembali lagi ke toolbar intersect. Nah, kita klik nih, mana nih? Kita klik garis H. Nah, lalu kita klik sumbu X. Nah, maka di sini muncul ya titik C. Nah, sebelum kita ke langkah selanjutnya, kita sembunyikan dulu nih garis G sama H. Gimana caranya? Klik saja pada algebranya, kan di sini ada bundaran biru. Kalian klik aja bundaran birunya. G, H. Nah, maka akan hilang. Nah, kalau diklik lagi nih bundaran birunya muncul lagi. Nah, kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat vektor. Kita ketikkan pada input bar vektor buka kurung A, B. Oke, di sini vektor ya dari titik A ke B, maka muncul ya vektor U. Kita buat lagi nih yang A dan B kan udah ya. Nah, lanjut nih ke titik A dan titik C.
kita ketikkan pada input bar, yaitu vektor buka kurung A, C. Oke, lalu enter. Nah, maka muncul ya di sini vektor V. Nah, selanjutnya kita arahkan ke toolbar teks. Nah, kita klik sembarang pada lembar kerja GeoGebra ya. Kita beri nama di sini kan karena kita ingin menentukan domain dan rank, maka di sini kita ketikkan domain sama dengan, nah yang mana nih, yang C ya, yang C di sini domainnya. Domain itu kalian perlu tahu daerah asal, sedangkan rank itu daerah hasil. Nah, maka kalau yang A ini merupakan pasangan berurutan, jadi daerah asalnya ini pada titik C, daerah hasilnya titik B nih. Nah, di sini maka kita pilih C. Mana nih? Ingat ya, C-nya C kapital. Pilih di bagian objek nih, C kapital, jangan diketik manual. Kemudian kita tulis di sini tambahkan X buka kurung, C-nya diberi kurung, tutup kurung, kemudian bawahnya rank. Sama dengan mana nih, berarti yang B ya. B kapital. Ini berarti Y. Oke, kalau udah klik oke. Nah, sini kita beri warna biar menarik. Sini misalnya saya, nah objeknya warna biru. Nah, ini bebas, terserah kalian, tapi ini supaya lebih menarik aja. Oke. Nah, kalau udah nih kita bisa tarik nih, titik A-nya kita tarik nih. Coba ya kita tarik nih. Pas nih objeknya nih. Nah, ternyata sama ya, otomatis ya. Domain dan rank-nya berubah nih. Nah, seperti ini nih. Otomatis domain dan rank-nya akan berubah. Ya. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita buat checkbox. Kita ke toolbar checkbox. Oke, di sini captionnya domain dan rank. Nah, di sini kita pilih yang bundaran birunya, kecuali yang teks 1 ini jangan dihilangkan, karena kalau dihilangkan ini nanti berpengaruh. Jadi teks 1 ini dibiarkan saja sampai semuanya selesai, karena teks 1 ini merupakan judul. Nah, maka kita fokus saja ke bundaran biru. Maka kita klik aja nih bundaran biru yang pertama F ya, function kita sembunyikan. Kemudian poin A mana nih? Nih. Kemudian poin B, poin C, kemudian teks 2, kemudian vektor U, kemudian vektor V. Oke, kalau udah apply. Nah, di sini coba kita cek ya. Nah, kalau misalnya kita hilangkan, maka checklistnya kita klik, maka akan hilang nih objeknya. Hanya judulnya saja yang tidak hilang. Oke, berarti berhasil ya. Kita lanjut, masih sama fungsi linear. Tentang fungsi linear, di sini kita akan membuat 6 slider. Nah, kita ke toolbar slider ya. Kemudian klik pada sembarang lembar kerja GeoGebra. Oke, di sini namanya B ya. B karena kan yang A-nya udah buat checkbox. B, minimumnya negatif 10, max-nya 10, kemudian increment-nya 1. Oke. Kita buat lagi slider, minimumnya negatif 10, max-nya 10, sama ya, increment-nya 1. Oke, kita buat lagi slider ketiga. Nah, slider ketiga ini minimumnya negatif 30, max-nya 30, increment-nya 1. Lalu klik OK. Ya. Lalu kita buat slider keempat. Urutannya sama ya. Slider keempat di sini ya namanya E, ininya negatif 10, max-nya
10. Nah, kemudian di sini incrementnya adalah 1. Nah, lalu oke. Buat lagi nih slider. Minimnya 10, maxnya 10, incrementnya 1. Nah, kemudian oke. Nah, lanjut kita buat lagi di sini slider lagi ya. Ini kita buat lagi namanya C. Nah, di sini kita buat nih minimumnya negatif 30, maxnya 30, incrementnya 1. Lalu klik OK. Oke, kalau udah kita masukkan untuk fungsi linear yang pertama. Nah, langkahnya tadi sudah saya sebutkan di awal, bentuk umum dari fungsi linear itu AX plus BY. Nah, di sini kita akan menerapkan ya, kita ketikkan pada input bar. Nah, tapi di sini karena kita berpatokan pada slider, maka AX plus BY-nya kita ganti jadi BX plus CY sama dengan D. Jadi disesuaikan dengan nama slidernya ya. Jadi kita ketikkan pada input bar yaitu B bintang X plus C bintang Y sama dengan D. Oke, lalu enter. Nah, maka muncul yaitu garis X1, namanya X1. Nah, kemudian yang kedua, fungsi linear yang kedua. Kita buat di sini berarti fokus ke 3 slider ini E, I, C. Maka di sini E bintang X plus I bintang Y sama dengan C. Oke, lalu enter. Nah, sini udah bisa kita geser. Oh, slidernya bisa kita geser-geser. Nah, seperti ini. Oke. Kita geser misalnya di sini ya. Nah, kalau udah kita akan mencari titik perpotongan di antara dua buah garis ini. Yang mana nih titik perpotongannya? Maka kita ketikkan pada input bar intersect buka kurung. Nah, namanya ini apa? X1, X2. Maka kita ketikkan di sini X1, X2. Lalu enter. Nah, maka di sini akan muncul titik perpotongannya yaitu titik D. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat kesimpulan yaitu kita ke toolbar text. Kita buat saja di sini ya. Titik potong sama dengan yang mana nih? Yang titik D ya. Maka kita ke objek, kita cari D kapital yang ini nih. D kapital. Nah, oke. Nah, ini adalah titik potongnya. Kita bisa buat biar menarik ya. Sini misalnya warna biru. Backgroundnya misalnya kuning. Ini aja deh. Nah. Oke. Nah, tadi ini kan titik potong udah ya. Nah, kita juga bisa membuat grafik garis-garisnya ini tuh lebih menarik gitu. Caranya kita klik kanan pada objeknya ya. Saya ulangi di sini. Klik kanan. Ya. Objek properties, misalnya mau warna apa nih? Warna hijau ya. Nah, bisa stylenya kita pertajam. Oke, di sini juga sama. Kita klik kanan yang X1-nya. Kita pilih colornya misalnya warna merah. Stylenya di sini. Nah, titiknya misalnya titik D-nya mau kita ubah warna juga nih biar menarik. Misalnya mau warna orange deh. Nah, supaya lebih menarik. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya
Di sini kita akan membuat toolbar teks lagi. Kita akan mencari gradiennya. Klik toolbar teks. Nah, yang pertama gradien garis X1. Kita cari dulu nih yang gradien garis X1. Maka kita ketik yaitu gradien garis X1 sama dengan. Nah, ini jangan lupa kalian klik latex formulanya. Nah, seperti ini. Nah, garis X1. Kita ke latex formula rules fraction. Nah, sini ya, gradien garis X1 di sebelah X1-nya ya. Harus lebih teliti di sini. Root fraction. Nah, di sini ya. Rumus gradien itu kan negatif A per B. Nah, karena pada garis 1 ini slidernya BCD, maka kita ganti A-nya jadi B, B-nya jadi C. Maka di sini negatif. Kita ke objek, kita cari slider B yang mana nih? B kecil ya, yang ini. Nah, di sini. Kemudian di sini C. C mana nih? C. Oke. Di sini kita klik oke. Nah, maka di sini negatif 1 artinya positif ya. Nah, kemudian kita cari gradien garis kedua. Gradien. Oke, sebentar. Kita ke teks. Gradien garis 2 X2. Kita jangan lupa kita checklist. Nah, latex formulanya, kemudian root fraction. Nah, garis kedua yang mana? Kita fokus ke slider yang ini yang EIJ, maka kita ganti jadinya di sini negatif E ya. Di sini B-nya kita ganti jadi I. I-nya harus dari objek ya, jangan manual, nanti nggak muncul angka. Nah, seperti ini. Lalu klik oke. Nah, maka gradien pada X garis X1 adalah 1/3 dan gradien pada garis X2 adalah negatif 6. Nah, di sini kita buat lebih menarik. Oke, warna aja deh. Warnanya bold ini oke. Nah ya. Nah, itu adalah cara untuk menentukan titik potong sama gradien. Ini bisa kita rapikan checkboxnya, misalnya mau di sini aja. Domain dan rank udah. Nah, sekarang kita buat checkbox lagi nih. Berarti ini captionnya kita ketik yaitu titik potong dan gradien. Oke. Nah, di sini kita ingat ya, fokus sama yang bundaran biru. Kecuali tadi nih teks 1 jangan disembunyikan, sama yang ini boolean value A sama dengan false itu jangan, karena ini milik checkboxnya yang pekerjaan kita yang pertama tadi. Kalau misalnya disembunyikan nanti akan hilang pekerjaan kita yang pertama, maka jangan disembunyikan ya. Kita fokus ke bundaran biru kecuali yang A sama dengan false sama yang teks 1. Nah, berarti kita cari yang mana nih? Berarti X1 ya. X1, kemudian X2, kemudian numbernya di sini B, C, kemudian D, E, I, C, kemudian di sini titik D. Kemudian di sini teks 3, teks 3 juga sama di ini kan, teks 3, teks 4, teks 5, kemudian vektornya juga ya. Vektor tidak perlu karena vektor ini merupakan miliknya si pekerjaan pertama, berarti sampai teks 5 aja ya. Kemudian klik apply. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, coba kita coba ya hilang atau tidak nih.
Nah, hilang ya, berarti betul ya. Sudah disembunyikan. Nah, misalnya kita ingin membuka yang tadi nih, pekerjaan pertama domain rank. Ya udah kita klik aja domain dan rank. Nah, ini. Kemudian ingin yang titik potong gradien ini. Oke. Selanjutnya yaitu tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat di sini langkah pertamanya kita buat slider. Nah, di sini slidernya kita buat 3 buah slider. Nah, di sini slidernya inget ya namanya L. Minimumnya negatif 5, maksnya 5, incrementnya adalah 0,5. Lalu oke. Kita buat lagi slider kedua, sama ya. 3 slider ini tuh sama untuk minimum, maksimum sama incrementnya sama 0,5. Lalu oke. Ya, ini. Kemudian slider ketiga juga sama di sini. Namanya N, ingat-ingat namanya N 5. Oke. Kalau udah, kita di sini akan membuat bentuk umumnya. Nah, tadi bentuk umumnya sudah saya sebutkan ya. Untuk fungsi kuadrat itu apa? AX kuadrat plus BX plus C. Ya. Nah, tapi di slider ini kan 3 slider nih. Namanya bukan ABC, namanya LMN. Maka yang A-nya kita ganti L, yang B-nya kita ganti M, yang C-nya kita ganti N. Jadinya LX kuadrat plus MX plus N. Nah, maka kita ketikkan pada input bar yaitu L bintang X pangkat tuh V terbalik ya, ingat. Pangkat 2 plus M bintang X plus N. Nah, kemudian enter. Akan muncul ya fungsi kuadratnya. Nah, coba nih, bener apa enggak kalau iya slidernya digeser kurvanya bergerak, berarti benar. Nah, berarti benar ya. Oke, berarti benar. Oke, sini ya. Berarti ini benar. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari akar persamaan dari fungsi kuadrat ini. Caranya gimana? Caranya kita ketik pada input bar root, tulisannya ROOT, pilih yang pertama polinomial. Nah, polinomial itu nama fungsinya, bukan F ya, tapi P ya. Ingat, P. Kenapa P? Karena di sini fungsi kuadratnya kan namanya PX, maka kita polinomialnya kita ganti jadi P. Lalu enter. Nah, maka akan muncul 2 titik ya, titik E dan titik F. Nah, ini adalah akarnya. Kemudian kita mencari diskriminannya. Nah, kita ketikkan pada input bar diskriminan ya. Dan sama dengan, nah di sini kita masukkan rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Maka kita ketikkan di sini. Nah, ingat B ini udah berubah ya, bukan namanya B tapi M. Berarti di sini M kuadrat kurangi kurung 4 bintang. Nah, A-nya jadi apa? Jadi L bintang N. Lalu enter. Maka diskriminannya adalah 7. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat garis simetris pada kurva ini. Nah, caranya gimana? Rumusnya itu adalah negatif B per 2A. Maka kita ketikkan pada input bar yaitu simetris, garis simetris. Jangan di spasi ya, garis simetris sama dengan. Nah, kita masukkan rumusnya. Nah, ingat min B, negatif B ini berubah jadinya apa? Negatif M. Nah, kemudian per kurung. Nah, di sini 2 bintang L. Lalu enter. Nah, ini garis simetrisnya 3. Nah, coba kita nyalakan ya Bunda, birunya akan muncul nih garisnya. Nah, kita klik garis simetris, bentar. Oke, di sini kita pakai X ya. X sama dengan garis simetris.
Nah, di sini jangan lupa ya ada X-nya, X sama dengan. Nah, ini kita klik bundaran birunya maka akan muncul nih garis simetrisnya. Nah, tepat di 3. X-nya sama dengan 3 garis simetris. Nah, oke, langkah selanjutnya kita akan mencari titik puncak atau titik balik dari grafik fungsi kuadrat ini. Caranya gimana? Kita ketikkan pada input bar yaitu ekstremum. Pilih yang pertama nih, polinomial. Nah, polinomialnya berarti apa? Kita inputnya yang P ya. P, ingat ya hurufnya huruf kecil. Kemudian enter. Nah, muncul ya di sini titik puncaknya yaitu titik G. 3, negatif 3,5. Nah, ini G ini titik puncak, E dan F ini akar-akar persamaannya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita bisa membuat lebih menarik tampilannya ya. Titik E-nya misalnya di sini mau warna plat, bisa. Nih. Kemudian G-nya mau warna misalnya sini warna ungu, bisa ya di sini. F-nya orange atau merah dan merah ini aja. Kemudian stylenya 7. Nah, kemudian di sini untuk garis simetrisnya misalnya mau warna tetap hitam deh, tapi kita tajam. Nah, seperti ini. Tulisan fungsi linear dan kuadrat ini. Oke, kalau udah kita buat kesimpulan. Sebentar, ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kita buat kesimpulan pada toolbar teks. Nah, kesimpulannya di sini. Berarti yang pertama nama fungsinya apa nih? PX ya, berarti PX sama dengan. Nah, kita klik objek mana nih yang namanya PX. Nah, kita cari nih P kecil mana nih? Ini. Nah, kemudian di sini kita masukkan akar-akar persamaannya. Maka di sini X 1 sama dengan. Nah, yang pertama kita ke titik E. Maka di sini ke titik E ya, yang akar pertama tuh kan titik E. Maka kita cari di objeknya yaitu mana nih E kapital ini nih. Nah, di sini maka kita tambahkan X. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita ketik dan X2 sama dengan mana nih X2-nya yang F ya, F kapital. Maka di sini adalah X Nah, seperti ini. Nah, kemudian titik balik kita cari titik baliknya atau titik puncak deh. Titik puncak sama dengan yang mana nih? Yang titik G. Ya udah langsung aja kita cari ke objeknya yang G kapital ini. Nah, puncaknya ini. Kemudian diskriminannya. Nah, kita cari yang mana nih, yang ini yang tulisannya diskriminan. Sini ada. Nah, kemudian selanjutnya garis simetris. Yang mana nih garis simetrisnya? Yang ini nih yang tulisan garis simetris. Maka kita cari di objeknya, ada nggak nih? Nah, ada ya garis simetris. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, ini kesimpulannya. Kita bisa buat tampilannya lebih menarik ya di sini misalnya warna backgroundnya kuning atau hijau deh. Nah, kemudian ini tulisannya warna menarik di sini biru atau hitam lagi boleh, biru boleh. Di sini colornya teksnya medium bold. Oke. Kalau udah kita seperti biasa buat checkbox. Namanya captionnya fungsi kuadrat. Nah, ingat kita fokus ke bundaran biru kecuali ini ya yang checkboxnya. Maka kita hilangkan di sini P
function P, kemudian apalagi nih, garis simetris juga. Kemudian di sini ada LMN, mana nih LMN, kita cari nih number L, M, N. Nah, kemudian di sini EFG juga, poin E, poin F, poin G, teks 1 jangan, kemudian teks 6. Oke, kemudian apply. Kita rapihkan dulu. Nah, coba ya, ini hilang semua atau tidak. Nah, berarti betul ya, ternyata hilang semua, berarti ini betul. Nah, ini kalau misalnya kita nyalakan semuanya. Nah, oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.